Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya Irgi hadir lagi bersama-sama Anda dalam Khasanah Islam Metro TV. Dan kami dari Masjid Nursiah Daud Paloh akan menyampaikan ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Nasaruddin Umar. Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, dan tentunya hari ini merupakan suatu kebahagiaan bahwa kita bisa bertemu lagi. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini merupakan hari besar yang ada di Indonesia. Untuk itu kita juga dapat merasakan setiap diperingatnya Maulid Nabi, maka tanggalan merah itu selalu ada di kalender kita. Dan Nabi besar Muhammad SAW tentunya tidak pernah kita jumpai. Namun sebagian orang Muslim pastinya merindukan kehadiran dari Nabi besar Muhammad SAW. Dengan diperingatnya Maulid Nabi tentunya ini menjadi obat untuk kita semuanya. Nah, banyak hal yang mungkin kita bisa tauladani dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, dan tentunya kita juga ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya sejarah terjadinya atau peringatan Maulid Nabi ini. Nah, untuk itu kami persilahkan kepada Profesor Nasaruddin Umar untuk mungkin bisa memberikan pengetahuan kepada kita dan juga wawasan mengenai awal mulanya terjadi Maulid Nabi ini, Prof. Silakan. Ya, baik, tapi izinkan juga saya menyapa kepada para pemirsa semuanya ya. Mohon maaf. Ya, selain di Masjid Nursiah Paloh yang sangat berbahagia kita di sini, kita juga ingin menyapa rekan-rekan kita yang ada di rumah, mungkin dimanapun juga berada pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ya, saya jadi terharu ya tadi disampaikan Adinda Mas Irgi ya. Mari kita membacakan surah Al-Fatihah ya. Wujud kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa beliau kita nggak mungkin datang di tempat ini. Tanpa beliau kita nggak mungkin dapat keyakinan Islam seperti ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada junjungan kita. Oleh karena itu ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami semua, termasuk para pemirsa di rumah juga. Wujud kerinduan kami kepada junjungan kami. Sampaikanlah salam rindu kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa dan teman-teman semua di sini ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah figur yang tidak pernah diprediksi oleh sejarah akan ada orang lahir seperti itu. Siapa yang tahu Nabi Muhammad? Jangankan itu, siapa yang bisa menyangka bahwa padang pasir, gurun pasir yang sangat kering di Saudi Arabia itu tidak pernah ditilik oleh negara besar. Ya, ada dua superpower pada waktu itu, Romawi Bizantium yang ada di barat dan Persia yang ada di timur, nggak pernah mengintip Saudi Arabia karena daerahnya kering, nggak ada potensi kekayaan apapun pada waktu itu ya. Ternyata justru di gurun pasir yang tandus seperti ini lahir sosok figur yang bernama Muhammad SAW, kemudian menjadi nabi besar. Lalu oleh Thomas Carlyle menganggapnya sebagai ada 13 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, yang the bestnya itu, yang terbaiknya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya juga pernah kita mendengarkan suatu karya tulis yang sangat brilian ya, Michael Hart, ada 100 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, tetap nomor satunya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi tokoh-tokoh yang mendeklarasikan Nabi Muhammad itu sebagai the best manager and the best leaders di muka bumi ini. Siapa sebetulnya?
Beliau adalah seorang yatim piatu. Bapaknya bernama Abdullah. Meninggal dalam perjalanan ingin menyaksikan istrinya melahirkan anak pertamanya Nabi Muhammad. Belum sampai ke kota Makkah meninggal di perjalanan. Kita nggak tahu kuburannya beliau di mana. Nabi Muhammad tidak pernah melihat wajah bapaknya kayak apa. Begitu dia terlahir seorang anak laki-laki, lahir dari seorang ibu. Entah apa yang terjadi pada waktu itu, ibunya mungkin tidak punya air susu. Maka terpaksa harus disusui oleh ibu susu yang lain. Karena dia seorang miskin, maka menyewa ibu susu di kota itu sangat mahal. Maka dia akan tentu menyewa ibu susu yang murah itu di kampung di pedalaman. Ketemulah seorang ibu susu yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Arab pegunungan di situ itu. Dialah yang menyusui Rasulullah Muhammad SAW. Ketika ia disusui banyak keanehan. Nabi lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Dan Nabi ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah enggak pernah nangis. Nanti menangis ketika ia kelihatan auratnya. Itu cerita dari Halimatus Sa'diyah. Tahun kelima baru dikembalikan kepada ibunya. Tidak lama setelah kembali ke ibunya, ibunya meninggal. Untung ada kakeknya yang sangat menaruh kasih terhadap anak yatim piatu ini. Tapi tidak lama kemudian kakeknya Abdul Muttalib juga wafat. Untung ada pamannya Abu Talib. Ya. Tapi punya anak banyak. Nabi tahu diri. Aku anak yatim piatu. Ya. Maka apa yang diperintahkan pamannya dilakukan. Terlalu cepat melakukan perbuatan pada waktu itu dengan cara mengembala kambing. Apa yang terjadi ketika ia menjadi pengembala kambing, singkatnya, dia menjadi koordinator para pengembala kambing. Sekalipun masih kecil usianya pada waktu itu. Kenapa? Karena dia diperebutkan oleh juragan kambing. Kambing-kambing yang dipelihara oleh Nabi, tingkat kematiannya sangat kecil, tingkat pencuriannya juga sangat kecil. Kenapa? Karena kalau kambingnya sakit, itu digendong, kemudian dikasih minum, dirawat seperti halnya manusia. Inilah yang membuat Nabi Muhammad terkenal pada waktu itu, meskipun anak yatim, meskipun usianya masih kecil, tapi dia ditunjuk untuk menjadi semacam koordinator para pengembala kambing. Bahkan predikat Al-Amin itu muncul ketika ia belum Nabi. Ketika suatu saat Nabi masih remaja pada waktu itu, ada raja bertengkar pada waktu itu ya. Ketika pembangunan pemugaran Ka'bah, raja minta aku yang paling berhak untuk mengangkat Ka'bah itu. Batu Hajar Aswad. Sponsornya orang kaya, aku yang paling berhak karena aku yang biayai. Jenderalnya aku yang paling bisa mengamankan ini. Tukangnya pun juga akulah yang paling berhak karena aku yang mengerjakan. Kalian jangan bertengkar, kata Rasulullah di sini. Lalu serbanya Rasulullah yang bersegi 4 itu diletakkan di lantai, lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengahnya. Orang kaya, bangsawan, pekerja, jenderalnya angkat masing-masing. Nabi menuntun sampai ke pembuatan pemasangan di sudut Ka'bah itu. Pada saat itulah diberi gelar Al-Amin. Anak muda ini luar biasa, mampu mencegah terjadinya pertengkaran, perkelahian. Dari sekecil ini Nabi sudah mampu memberikan suatu kejutan. Dan episode berikutnya nanti ini kita akan lihat bagaimana nanti setelah Nabi menjadi Nabi dan setelah Nabi menjadi Nabi apa yang dilakukan berikutnya dan kenapa bisa disebut sebagai teladan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih banyak Profesor Nasaruddin Umar. Tentunya kita juga masih akan terus menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Nasaruddin Umar. Dan untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada tetaplah bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu semacam ijazah yang diberikan Allah. Engkau sekarang sudah jadi nabi, dilantik jadi nabi di dalam Gua Hira. Semenjak itu nama Rasulullah SAW pada waktu itu semakin menggema di mana-mana.